Coba Anda bayangkan ini. Juni tahun 793 Masehi. Pulau kecil, Lindisfarne, dilepas pantai Inggris. Pagi lagi tenang-tenangnya, para rahib lagi sibuk sama rutinitas mereka. Tiba-tiba heningnya pecah. Dari kabut laut utara, muncul kapal-kapal aneh. Ramping, terus ada ukiran kepala naga yang seram di haluannya. Wah, Sebelum ada yang sadar, orang-orang tinggi, besar, brewokan, bawa kapak sama pedang, udah lompat ke darat. Serbuan brutal dimulai. Panik, teriakan, darah di mana-mana. ya ampun. Biara yang tadinya damai itu hancur lebur. Emas, perak, barang suci, semua dirampas. Terus secepat mereka datang, mereka balik ke kapal, hilang lagi di telan laut. Yang tersisa cuma kehancuran, kematian, sama kengerian yang mendalam. Eropa gempar. Era Viking dimulai. Peristiwa Lindisfarne itu benar-benar jadi semacam shock terapi ya buat Eropa waktu itu. Tiba-tiba aja gitu muncul kekuatan baru dari laut. Brutal banget dan nggak terduga sama sekali. Langsung deh muncul pertanyaan di mana-mana. Siapa sih orang-orang ini sebenarnya? Itu dia kan? Dari mana coba munculnya kekuatan mengerikan yang kayak muncul gitu aja? Nah, itu yang bikin penasaran banget kan. Apa sih yang bikin orang-orang Skandinavia ini yang kita tahu tadinya ya petani, nelayan, pemburu, pedagang biasa gitu, kok tiba-tiba berubah jadi penjelajah sama penakluk paling ditakuti selama hampir 300 tahun? Betul, betul. Itu transformasinya cepet banget ya kayaknya. Dan yang lebih aneh lagi gimana ceritanya bangsa yang sehebat itu sepertinya hilang gitu aja dari panggung sejarah. Nah ini nih yang mau kita coba gali lebih dalam bareng Anda. Kita telusuri sumber-sumber yang ada buat mengungkap sisi lain bangsa Viking, motivasi mereka yang ternyata rumit ya. Iya, nggak sesimpel yang dibayangkan. Terus jangkauan petualangan mereka yang wah gila-gilaan. Kemampuan adaptasinya juga. Dan warisan mereka yang tersembunyi di balik reputasi ya barbar itu. Oke, menarik nih. Oke, kita mulai dari awal ya. Gimana ceritanya orang Skandinavia ini nenek moyangnya kan suku Jermanik, hidupnya bertani, berburu, dagang. Dalam sekejap aja, mungkin cuma satu generasi gitu. Langsung berubah jadi kekuatan militer yang bikin seluruh Eropa ketakutan. Pasti kaget banget ya orang zaman dulu. Kagetnya luar biasa, itu udah pasti. Dan ternyata penyebabnya itu nggak sesimpel cuma haus darah atau pengen menjarah doang. Faktornya itu jauh lebih kompleks, saling terkait gitu. Oh, jadi nggak cuma satu ya? Bukan. Pertama, ada indikasi kuat kalau di beberapa wilayah Skandinavia, terutama Norwegia bagian barat, itu tanah pertaniannya kan terbatas banget tuh. Nah, di sana mulai ada masalah, kelebihan penduduk, susah cari lahan baru. Oke, jadi butuh tempat baru buat hidup gitu. Bukan cuma tempat baru tapi kekayaan. Banyak raja-raja kecil atau kepala suku di sana yang butuh harta benda buat jaga wibawa, buat mempertahankan kekuasaan mereka. Jadi mereka dorong ekspedisi cari kemakmuran, bukan melulu cari tanah baru buat ditinggali. Jadi motif ekonomi dan politik ya? Iya. Belum lagi, ada juga kemungkinan kalau sebagian dari mereka itu mungkin kabur dari konflik internal atau perang antar suku di kampung halaman mereka sendiri di Skandinavia. Cari aman atau cari kesempatan baru di tempat lain. Masuk akal sih itu. Jadi banyak faktor ya, bukan penyebab tunggal. Sama sekali bukan. Malah, ada teori yang lebih baru lagi nih. Dan ini cukup bikin kaget sebenarnya. Beberapa penelitian nunjukin ada kaitan sama praktik mahar. Tahu kan mahar? Mahar, kayak buat nikah gitu. Betul. Jadi intinya, para pemuda Viking ini kalau mau nikah, mereka harus ngumpulin harta yang lumayan banyak sebagai mahar buat si calon istri. Nah, salah satu cara paling cepat buat dapat harta itu, ya merampok ke negeri seberang. Wah, serius ini. Jadi bukan cuma soal rampasan perang buat kaya raya atau buat raja, tapi juga buat modal nikah. Ini beda banget dari gambaran Viking yang biasa kita dengar. Gila juga ya. Menarik kan? Ditambah lagi nih, ada dugaan kalau jumlah calon istri itu agak langka di masyarakat mereka waktu itu. Kok bisa langka? Ada indikasi, meskipun ini masih agak diperdebatkan, soal praktek pembunuhan bayi perempuan yang selektif. Plus, poligini di kalangan elit. Para pemimpin atau orang kaya itu bisa punya banyak istri dan anak. Akibatnya,
pemuda biasa jadi makin susah cari pasangan. Ini semua nama tekanan buat para pemuda untuk, keluar cari kekayaan. Poligini, terus tekanan mahar, sebagai pendorong ekspansi Viking. Wah, ini benar-benar perspektif yang, nggak kepikiran sebelumnya. Dan satu lagi, jangan lupakan soal sistem warisan. Di masyarakat mereka, biasanya nih, cuma anak laki-laki tertua yang dapat warisan tanah dan harta keluarga. Terus adik-adiknya gimana? Nggak dapat apa-apa dong. Ya, gitu deh. Mereka harus cari jalan sendiri. Cari kekayaan, cari kejayaan di tempat lain. Nah, ini akhirnya menciptakan semacam pasukan cadangan gitu. Isinya pemuda-pemuda tangguh, nggak punya warisan di rumah, tapi ambisinya gede banget buat cari nama dan harta. Mereka bisa jadi prajurit bayaran, bisa jadi perompak. Tentu aja, dorongan pribadi buat dapat reputasi, ketenaran, dan kemuliaan itu juga kuat banget di budaya mereka. Nah, ini dia nih. Ada satu faktor lagi yang kayaknya penting banget. Kondisi alam Skandinavia sendiri kan, ekstrim banget loh itu. Coba bayangin hidup dengan musim dingin yang panjang, gelap gulita. Di beberapa tempat ada 40 hari tanpa malam pas musim panas. Tapi gantian 40 hari tanpa matahari pas musim dingin. Bener-bener kontras ya. Alam yang keras kayak gitu pasti menempa fisik sama mental mereka jadi luar biasa tangguh kan. Mereka harus pinter, kuat, adaptif. Cuma buat bertahan hidup aja udah susah. Kedekatan mereka sama laut yang ganas, hutan lebat, gunung terjal, itu ibaratnya kayak pelatihan militer alami. Nggak heran kalau mereka punya modal kuat buat menaklukkan dunia luar. Setuju banget. Lingkungan itu membentuk karakter mereka jadi sangat kuat dan pragmatis. Nah, dari pelatihan alami itu, mereka mulai gerak keluar. Setelah Lindisfarne yang bikin geger itu, aksi mereka makin menjadi-jadi. Tahun 799, giliran Frisia, itu wilayah pantai dari Denmark sampai Belanda sekarang, yang diserang Viking Denmark. Dan mereka ini nggak cuma nyerang pantai aja loh. Oh ya? Mereka berani banget nyusurin sungai-sungai besar kayak Loire sama Seine di Prancis. Masuk jauh ke pedalaman Eropa. Kota, desa, semua dijarah habis. Puncaknya mungkin tahun 845. Paris mereka serbu. Paris diserbu Viking. Wah. Iya, Raja Franka waktu itu namanya Charles Botak sampai harus bayar tebusan 3.000 kilogram perak biar mereka pergi. Gila kan? Tapi iya, namanya Viking beberapa tahun kemudian mereka balik lagi. Itu dia. Jangkauan mereka itu memang bikin geleng-geleng kepala sih. Di tahun yang sama mereka menyerang Paris, 845 itu. Sebagian dari mereka malah berlayar jauh banget ke selatan, sampai ke Spanyol dan Portugal. Sampai Spanyol juga? Iya, mereka nyerang kota-kota kecil di sana, bahkan sempat dudukin Sivilla sebentar. Tapi di sana mereka dapat perlawanan keras banget dari bangsa Arab Moor, dan akhirnya mundur dengan kerugian lumayan besar. Tapi apa mereka kapok? Kayaknya enggak ya. Enggak juga. Tahun 859, balik lagi bawa armada 62 kapal. Nyerang Spanyol lagi, terus lanjut ke Afrika Utara, bahkan sampai ke Italia. Mereka Raja Pisa sama Luna di Italia. Kunci sukses mereka bisa bergerak sejauh dan secepat itu, salah satunya, ya kapal panjang ikonik mereka itu, yang sering disebut kapal naga. Kapal naga itu kan legendaris banget ya. Kayak gimana sih sebenarnya kapal itu beneran ada ukiran kepala naganya? Kapal ini emang sebuah mahakarya teknologi maritim zaman itu. Panjangnya bervariasi, rata-rata sekitar 14-23 meter. Cukup buat bawa sampai 100 prajurit bersenjata lengkap. Banyak juga ya? Bahannya dari kayu ek yang kuat tapi juga fleksibel. Tenaganya ganda, bisa didayung sama 40-60 orang, plus ada satu layar persegi besar yang warnanya sering dicat cerah gitu. Ciri khasnya lagi, perisai para prajurit itu dipasang berjejer di sepanjang sisi kapal. Jadi kayak pelindung tambahan gitu. Runcing di kedua ujungnya, depan sama belakang. Ini bikin kapal bisa maju atau mundur tanpa perlu putar balik. Super praktis kan buat serangan kilat atau kalau lagi nyusurin sungai sempit. Dan ya, haluannya sering melengkung tinggi, terus diukir indah, kadang memang bentuknya kepala naga atau ular laut. Tujuannya jelas, buat bikin musuh gentar duluan. Kebayang sih seremnya lihat kapal kayak gitu tiba-tiba muncul dari kabut. Terus gimana kehidupan di atas kapal kayu itu pas mereka berlayar jauh? Berhari-hari, bahkan mungkin berminggu-minggu kan? Mereka itu sangat pragmatis dan hati-hati. Yang jelas, nggak mungkin lah nyalain api di atas kapal kayu yang penuh orang sama barang gitu. Berbahaya banget. Jadi kalau perjalanannya jauh,
Tiap malam mereka usahain cari teluk atau pantai yang aman buat berlabuh. Oh, jadi nggak terus-terusan di laut? Daging atau ikan kering. Mungkin ditambah roti pipih, mentega, atau keju. Kalau terpaksa harus tidur di kapal, ya mereka tidur aja di bangku dayung mereka itu. Pakai alas kulit binatang buat alas tidur. Sederhana, tapi efektif buat pasukan yang harus terus bergerak cepat. Tapi lama-lama strategi mereka berubah ya kayaknya. Nggak cuma sergap, jarah, terus kabur gitu aja. Mereka mulai mikir buat, ya tinggal lebih lama di tempat jarahan. Betul sekali. Pelan-pelan ada evolusi taktik di situ. Mereka mulai lebih berani buat menghabiskan musim dingin di wilayah yang mereka serang. Nggak langsung pulang ke Skandinavia. Contohnya di Inggris nih, mulai sekitar tahun 850-an, mereka bikin pangkalan musim dingin permanen di Pulau Thanet. Itu di muara Sungai Thames. Ini langkah awal menuju pendudukan yang lebih, menetap. Oh, jadi nggak cuma singgah ya? Ada contoh lain nggak? Banyak banget. Misalnya Isle of Man di Laut Irlandia. Awalnya mungkin cuma tempat singgah buat dagang, tapi akhirnya mereka menetap di sana selama berabad-abad. Pulau itu jadi pusat pelayaran dan kekuasaan Viking yang penting banget. Begitu juga di Kepulauan Orkney sama Shetland di utara Skotlandia. Itu mereka kuasai sejak sekitar tahun 800-an. Terus yang di Prancis? Nah, di Prancis Utara, pemukiman mereka itu begitu masif, begitu kuat, sampai wilayah itu akhirnya dikenal sebagai Normandia, tanahnya orang utara atau Northmen. Keturunan Viking Normandia inilah, seperti yang kita tahu nanti, bakal mengubah sejarah Inggris secara drastis banget. Dan Islandia, jangan sampai lupa itu. Sekitar tahun 800-an juga kan, Viking dari Norwegia mulai menjajah pulau itu. Yang luar biasa, di sana mereka mendirikan semacam parlemen atau majelis rakyat gitu, namanya Althing. Betul, Althing. Konon katanya, Althing ini masih berfungsi sampai sekarang sebagai parlemen Islandia modern. Gila nggak sih? Salah satu parlemen tertua di dunia barat, warisan dari Viking. Sementara itu, fokus utama ekspansi yang sifatnya menetap itu memang terjadi di Inggris. Setelah serangan besar-besaran pasca tahun 851, hampir semua kerajaan Anglo-Saxon di Inggris itu luluh lantak diserang Viking, terutama yang dari Denmark. Cuma kerajaan Wessex di selatan yang sanggup bertahan mati-matian. Wessex ya, yang kuat. Iya, kerajaan lain kayak East Anglia sama Northumbria itu ditaklukkan. Mercia di tengah malah dipecah belah. Titik baliknya itu terjadi tahun 871, ketika Raja Alfred Agung dari Wessex berhasil ngalahin pasukan besar Denmark dalam pertempuran penting. Alfred the Great. Akhirnya ada yang bisa ngimbangin mereka ya. Terus gimana nasib Viking Denmark itu setelah kalah? Diusir? Alfred ini bijak. Dia nggak mengusir mereka sepenuhnya, tapi memaksa mereka buat berdamai dan menetap di wilayah utara dan timur Inggris. Area ini kemudian dikenal sebagai Danelaw, artinya wilayah di bawah hukum Denmark. Di sana, banyak Viking yang tadinya prajurit akhirnya ganti profesi jadi petani sama pedagang. Kota York misalnya berkembang pesat jadi pusat perdagangan penting di bawah kendali mereka. Oh, jadi mereka akhirnya beradaptasi ya? Iya, tapi perdamaian ini nggak abadi juga. Di abad ke-10, keturunan Raja Alfred mulai pelan-pelan merebut kembali wilayah Danelaw. Puncaknya, Raja Viking terakhir yang berkuasa di Inggris Utara, namanya Eric Bloodaxe, itu akhirnya diusir dan terbunuh sekitar tahun 952. Momen ini sering dianggap sebagai awal penyatuan Inggris di bawah satu Raja Inggris asli untuk sementara waktu setidaknya. Nah, di saat orang Denmark sama Norwegia lagi sibuk di barat sana, nyerbu Inggris, Prancis, sampai Spanyol, saudara mereka di Swedia ini nggak mau kalah dong. Tapi arahnya beda. Mata mereka malah tertuju ke timur. Betul sekali. Viking Swedia ini, mereka memilih jalur yang beda. Mereka berlayar nyebrangin Laut Baltik, terus masuk ke jaringan sungai-sungai raksasa di Eropa Timur. Ada sungai Volkhov, Lovet, terus ke Dnieper yang ngalirnya sampai ke Laut Hitam, atau lewat sungai Volga sampai ke Laut Kaspia. Jalur ini ngebawa mereka ke jantung Kekaisaran Bizantium yang super kaya di Konstantinopel. Bahkan ada yang sampai ke Baghdad. Gila, jauh banget itu. Sampai Baghdad. Serius? Iya, lewat jalur Volga sama Laut Kaspia. Nah, pergerakan ke timur ini dampaknya gede banget loh. Para petualang sama pedagang Swedia ini akhirnya jadi kayak penguasa gitu. Di wilayah-wilayah yang dihuni suku-suku Slavik di sepanjang sungai Dnieper sama Volga. Penduduk lokal nyebut para pendatang Skandinavia ini Rus.
Rus. Iya, Rus. Nah, banyak ahli sejarah percaya kalau dari sinilah asal-muasal kata Rusia. Kita bahkan punya catatan keren dari seorang penjelajah Arab abad ke-10. Namanya Ibnu Fadlan. Dia ketemu langsung sama orang Rus ini di dekat sungai Volga. Wah, menarik banget. Apa kata Ibnu Fadlan soal mereka? Gimana penampilannya? Ibnu Fadlan ini kayaknya terkesan banget sama fisik mereka. Dia bilang orang Rus ini punya tubuh paling sempurna yang pernah dia lihat. Tinggi-tinggi kayak pohon kurma, rambutnya pirang, kulitnya kemerahan. Yang unik banget, dia catat kalau tubuh mereka itu penuh tato dari ujung kuku sampai leher. Warnanya hijau tua atau biru gelap. Wow, tato seluruh badan. Kayaknya gitu. Dan setiap pria selalu bawa senjata. Biasanya kapak besar sama pedang panjang model Eropa Barat. Nah, lama-kelamaan, para Viking Rus ini mulai bercampur sama penduduk asli Slavik, aktif banget berdagang di jalur sutra, dan bahkan beberapa kali sempat nekat nyoba nyerbu Konstantinopel, meskipun ya nggak pernah berhasil naklukin kota itu. Oke, dari timur yang penuh intrik ini, kita lompat lagi jauh ke barat, ke petualangan yang mungkin paling nggak terduga dan gila sih ini. Ini cerita tentang Erik the Red. Dia ini kan Viking Norwegia yang diusir dari Islandia gara-gara kasus pembunuhan. Betul, kasus pembunuhan berantai kayaknya. Terus dia malah nggak sengaja nemuin daratan baru dan bikin koloni di Greenland sekitar tahun 985. Greenland! Benar, dan kisah ini nyambung ke putranya, namanya Leif Erikson. Dia dapat julukan Leif si Beruntung. Sekitar tahun 1002, si Leif ini berlayar dari Greenland ke arah barat. Mungkin awalnya cuma niat cari kayu, soalnya kayu kan langka banget di Greenland. Tapi entah gimana ceritanya, karena navigasi atau mungkin ke bawah badai, dia malah sampai di daratan yang sama sekali baru yang belum pernah dilihat orang Eropa sebelumnya. Dan daratan itu dia sebut Finland, katanya karena nemu tanaman anggur liar di sana ya. Ini kan berarti dia orang Eropa pertama yang sampai di benua Amerika Utara dong. Tepat sekali. Leif Erikson itu secara luas diakui sebagai orang Eropa pertama yang menjejakkan kaki di benua Amerika. Kemungkinan besar lokasinya di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Newfoundland di Kanada. Dan ini terjadi hampir 500 tahun sebelum Christopher Columbus. Gila, 500 tahun. Beberapa tahun setelah penemuan Leif, itu ada ekspedisi yang lebih besar dipimpin sama Thorfinn Karlsefni. Nah, mereka ini mencoba bangun pemukiman permanen di Finland. Mereka bawa sekitar 60-160 orang, termasuk perempuan dan bahkan ternak. Tunggu dulu, ini kedengerannya udah kayak legenda atau saga aja. Ada bukti fisiknya nggak sih soal pemukiman Viking di Amerika ini? Jangan-jangan cuma cerita. Dulu memang sempat jadi perdebatan panjang, tapi sekarang buktinya udah sangat kuat dan nggak bisa dibantah lagi. Ada situs arkeologi namanya Lens Oxymados. Letaknya di ujung utara Newfoundland, Kanada. Lens Oxymados. Iya, situs ini sekarang udah jadi situs warisan dunia UNESCO dan diakui secara global sebagai bekas pemukiman Viking. Nah, yang lebih gila lagi nih, penelitian terbaru pakai metode analisis lingkaran tahun pada potongan-potongan kayu yang ditemui di situs itu. Dendrokronologi itu ya? Betul. Mereka berhasil nentuin tahun penebangan pohon yang dipakai buat bangunan di sana secara presisi banget. Tahun 1021 Masehi. Serius, 1021 itu kan berarti 471 tahun sebelum Columbus nginjekin kaki di Karibia. Wah, ini bukti telak banget dong ya. Gila. Persis. Angka 1021M itu langsung ngubah status Finland dari sekedar saga atau legenda jadi fakta sejarah arkeologis yang nggak terbantahkan. Sayangnya nih, mimpi koloni Viking di Amerika Utara ini nggak bertahan lama. Pemukiman Lanzo-Omedos itu diperkirakan cuma bertahan sekitar 3 tahun aja. Cuma 3 tahun. Kenapa? Mereka sering banget bentrok sama penduduk asli Amerika yang mereka sebut Skrelling. Perlawanan dari penduduk asli inilah yang akhirnya bikin mereka mutusin buat angkat kaki dari Finland dan nggak pernah kembali lagi buat menetap secara permanen di sana. Sayang banget ya, padahal udah nemu duluan. Oke, meski gagal di Amerika, era Viking ini masih terus berlanjut dan malah mencapai puncaknya di Eropa ya. Masuk abad ke-11, muncul gelombang baru yang sering disebut zaman Viking kedua. Kali ini, katanya mereka bukan lagi sekedar gerombolan perampok sporadis. Betul. Di fase ini, mereka seringkali berupa pasukan yang lebih terorganisir rapi di bawah komando raja-raja yang kuat dari Skandinavia. Contoh paling dahsyatnya ya invasi besar-besaran ke Inggris yang dipimpin sama Sven Forkbeard. Dia ini putra Raja Harald Bluetooth dari Denmark. Sven Forkbeard, namanya serem juga ya. Luruh Inggris.
Raja Inggris saat itu namanya Ethelred the Unready, terpaksa kabur ke pengasingan di Normandia. Jadi Inggris pernah ditaklukkan total sama Viking. Pernah, meskipun si Sven sendiri meninggal nggak lama setelah jadi Raja Inggris, tahtanya itu diwariskan ke putranya, Knut, atau yang lebih kita kenal sebagai Knut yang Agung, Knut the Great. Knut the Great. Wah, ini tokoh legendaris banget sih. Sering denger namanya. Betul. Si Knut ini berhasil nyatuin mahkota Inggris, Denmark, dan Norwegia dalam satu genggaman kekuasaan. Dia memerintah sebuah imperium laut utara yang luas banget. Ini bisa dibilang puncak kekuasaan politik Viking di Eropa. Imperium Laut Utara. Keren banget. Periode Knut ini juga nandain satu transisi penting lainnya, penyebaran agama Kristen yang makin masif di Skandinavia. Prosesnya sebenarnya udah dimulai seabad sebelumnya, misalnya oleh Raja Harald Bluetooth di Denmark. Tapi di bawah Knut, yang juga seorang Kristen yang taat, proses kristenisasi ini jadi makin kuat dan nggak terbendung lagi. Jadi rajanya sendiri udah Kristen ya? Iya, dan ini ngaruh ke pembentukan kerajaan-kerajaan Nordik, yang tadinya terpecah belah, mulai terkonsolidasi jadi negara-negara yang lebih terpusat dan mapan. Norwegia, Swedia, Denmark, mirip negara Eropa lain. Raja-raja Norwegia di masa ini juga negasin kekuasaan mereka atas koloni-koloni seberang lautan, kayak Kepulauan Faroe, Islandia, sama Greenland. Tapi sehebat apapun Knut, imperiumnya ternyata nggak bertahan lama ya setelah dia wafat. Kok bisa? Benar. Kedua putranya yang gantian naik tahta setelah dia, itu meninggal tanpa punya penerus yang jelas pada tahun 1042. Nah, kekosongan kekuasaan ini ngebuka jalan buat Edward the Confessor, dia ini putra Raja Inggris sebelumnya, yang nggak punya darah Denmark, buat kembali dari pengasingan di Normandia dan ngerebut kembali tahta Inggris. Ironisnya, si Edward ini dibesarkan di Normandia, wilayah yang didirikan oleh Viking Rollo itu. Dan kematian Edward tanpa ninggalin ahli waris pada awal tahun 1066 ini yang kemudian memicu krisis suksesi besar-besaran di Inggris. Krisis inilah yang akhirnya jadi semacam penanda berakhirnya era Viking seperti yang kita kenal selama ini. Nah, sebelum kita sampai ke akhir cerita itu, ada satu hal penting banget nih yang perlu kita luruskan kayaknya. Selama ini kan citra populer Viking itu ya gitu deh, barbar, haus darah, kerjanya cuma ngayun kapak sama pedang. Tapi dari obrolan kita sejauh ini, kok rasanya mereka jauh lebih kompleks dari itu ya. Jadi gimana sebenarnya nih? Apa kita salah kaprah selama ini? Tepat sekali. Stigma barbar itu terlalu nyederhanain masalah. Dan jujur aja ya, nggak adil buat mereka. Kenyataannya bangsa Viking itu luar biasa adaptif dan punya banyak banget sisi. Mereka memang bisa jadi perampok yang kejam, nggak diragukan lagi. Tapi di sisi lain, mereka juga pelaut ulung yang kemampuan navigasinya, nggak ada tandingannya di zaman itu. Jago banget ya navigasinya. Mereka juga pedagang yang cerdik, yang berhasil ngebangun jaringan niaga sampai ke ujung dunia yang dikenal waktu itu. Mereka penjelajah pemberani yang nekat berlayar ke tempat yang belum pernah dipetain sama orang Eropa lain. Mereka petani tangguh yang bisa bangun komunitas di lingkungan paling keras sekalipun. Bahkan, mereka juga bisa jadi penguasa dan politisi yang cakap loh. Mendirikan kerajaan, bahkan bikin sistem parlemen kayak Althing di Islandia itu. Mereka juga bangun kota-kota perdagangan penting, kayak Hedeby di Jerman sekarang, sama Ribe di Denmark. Itu jadi pusat ekonomi regional yang rame banget. Jaringan dagang mereka tuh sejauh apa sih emangnya? Barang apa aja yang dijual? Wah, luas banget. Tentu mereka dagang antar sesama negara Skandinavia, tukar-menukar ikan, garam, wol, kayu, gandum, besi. Tapi mereka juga berdagang dengan hampir seluruh Eropa. Dari koloni jauh mereka di Greenland, mereka bawa barang-barang eksotis yang harganya selangit di Eropa. Apa aja tuh barang eksotisnya? Ada gading dari anjing laut walrus sama paus narwal. Nah, tanduk narwal ini sering dikira tanduk unicorn. Terus bulu binatang berkualitas tinggi, elang hidup buat para bangsawan Eropa berburu, bahkan kadang-kadang bawa beruang kutub hidup buat koleksi. Gila kan? Beruang kutub hidup? Dibawa pakai kapal? Iya, barang-barang ini mereka tukar sama anggur, keramik, senjata, kain sutra, dan perhiasan dari Eropa atau Timur Tengah. Tapi, ya, kita juga nggak boleh lupa sisi gelapnya, perdagangan budak. Mereka nangkep dan jual orang-orang dari Irlandia, Finlandia, Jerman, dan terutama dari wilayah-wilayah Slavik di Eropa Timur. Itu juga komoditas penting buat mereka. Jadi kompleks ya.
Terus pengaruh budaya sama politik mereka juga ternyata membekas lama ya di tempat-tempat yang mereka datangi itu? Jelas sekali. Contohnya di Irlandia, khususnya di Isle of Man. Mereka berkuasa di sana hampir 400 tahun. Warisan parlemen Tynwald yang mereka dirikan di sana itu masih ada dan berpengaruh sampai sekarang. Nama-nama tempat kayak Jurby atau Snaefell itu jelas dari bahasa Norse kuno. Yang menarik lagi nih, temuan arkeologi kayak bros-bros oval khas perempuan Skandinavia di banyak situs pemukiman Viking itu nunjukin kalau kaum perempuan juga ikut dalam pelayaran dan proses kolonisasi ini. Jadi bukan cuma prajurit laki-laki aja yang merantau. Oh, perempuan juga ikut ya, keren. Kalau di Inggris? Di Inggris, pengaruhnya kelihatan banget. Ribuan nama tempat di Inggris Utara sama Timur itu akhirannya bay, yang artinya pertanian atau kota, atau thorp, desa. Itu semua warisan Viking. Bahkan diperkirakan sekitar 20% kosakata bahasa Inggris modern itu asalnya dari bahasa Norse kuno yang dibawa Viking. Kata-kata kayak sky, skin, leg, window, husband, fellow, skill, itu semua dari North. Wah, banyak juga ya. Kalau struktur sosial sama nilai-nilai mereka sendiri gimana? Apa benar sekeras penampilannya? Sangar gitu? Masyarakat Viking itu punya tingkatan sosial yang jelas, hierarkis gitu. Paling atas tentu raja atau jarl bangsawan tinggi, kepala suku lah. Di bawahnya ada kelas prajurit elit atau pengawal pribadi yang disebut huskarl. Terus ada mayoritas masyarakat, yaitu carls, ini orang merdeka biasa, bisa petani, pedagang, pengrajin. Paling bawah ada thralls atau budak. Status mereka ya kayak properti aja, nggak punya hak. Terus soal kehormatan? Nah, bagi mereka, reputasi pribadi dan kehormatan keluarga itu penting banget. Makanya, mereka punya kode kehormatan yang kuat. Termasuk di dalamnya konsep perseteruan darah hak buat balas dendam kalau ada anggota keluarga yang dibunuh. Tapi, menariknya nih, mereka juga punya solusi yang lebih pragmatis buat mencegah lingkaran kekerasan gak berkesudahan, yaitu sistem uang darah atau wirgild. Uang darah? Gimana tuh? Jadi, keluarga pelaku bisa bayar sejumlah kompensasi yang udah ditentuin kepada keluarga korban sebagai ganti nyawa. Tujuannya ya buat mendamaikan kedua pihak, biar nggak terus-terusan balas dendam. Cukup pragmatis kan? Iya juga ya. Terus soal kepercayaan mereka yang katanya nyembah Odin, Thor, terus percaya sama Valhalla itu ngaruh ke mentalitas mereka pas bertempur nggak sih? Katanya kan mereka nggak takut mati. Sangat berpengaruh, terutama sebelum mereka banyak yang pindah ke agama Kristen ya. Kepercayaan pagan Nordik dengan dewa-dewi kayak Odin, dewa utama, dewa perang dan kebijaksanaan, sama Thor, dewa petir, pelindung manusia dari raksasa, itu ngebentuk banget cara pandang mereka terhadap hidup dan mati. Ada konsep Valhalla itu kan. Istana Odin di Asgard semacam surga khusus buat para pejuang yang gugur secara terhormat di medan perang. Jadi cuma buat prajurit ya? Iya, yang mati gagah berani pas bertempur. Mereka percaya kalau itu adalah jalan terbaik menuju Valhalla. Keyakinan inilah yang bikin prajurit Viking dikenal nggak ada takutnya. Mereka nyambut pertempuran itu bukan dengan ketakutan, tapi seringkali malah dengan semacam kegembiraan suci gitu. Bahkan kadang sambil berseru manggil dewa-dewa mereka buat ngasih kekuatan. Ngeri sekaligus keren ya. Bener-bener mentalitas pejuang sejati ya. Oke, kita udah lihat betapa kompleks dan berpengaruhnya mereka ini. Sekarang, kita balik ke pertanyaan awal yang bikin penasaran banget. Kalau mereka sekuat itu, sehebat itu, kok bisa era Viking berakhir? Kenapa mereka seolah lenyap gitu aja dari panggung utama sejarah Eropa? Nah, kata lenyap itu mungkin kurang pas ya sebetulnya. Yang terjadi itu lebih kayak proses transformasi besar-besaran dan ya asimilasi. Ada beberapa faktor kunci yang main di sini. Pertama, dan ini mungkin yang paling penting, Viking yang udah menetap di berbagai wilayah kayak di Normandia Prancis, di Rusia, di Inggris, dan itu, di Irlandia, itu pelan-pelan tapi pasti mulai membaur dengan penduduk dan budaya lokal. Melebur gitu ya? Betul! Mereka belajar bahasa setempat, ngadopsi adat istiadat, dan yang paling krusial, akhirnya pindah agama ke Kristen. Contoh paling klasik ya si Rollo itu. Pemimpin Viking yang dikasih wilayah Normandi sama Raja Prancis. Dia dan keturunannya jadi Katolik yang taat banget. Nantinya, keturunan Rollo inilah si William the Conqueror yang justru jadi tokoh kunci yang mengakhiri pengaruh langsung Skandinavia di Inggris. Ironis kan? Jadi bukan karena dikalahkan total secara militer di mana-mana gitu ya, tapi lebih karena mereka melebur ke dalam masyarakat baru yang mereka datangi atau taklukan. Sebagian besar memang begitu prosesnya.
Faktor kedua, negara-negara di Skandinavia sendiri juga berubah. Menjelang abad ke-12, kerajaan-kerajaan Denmark, Norwegia, sama Swedia itu mulai terkonsolidasi. Jadi negara yang lebih terpusat, lebih stabil, mirip negara-negara Eropa lainnya. Fokus para raja dan bangsawan mereka mulai geser. Dari yang tadinya suka ekspedisi penjarahan ke luar negeri, jadi lebih fokus ke urusan politik dalam negeri dan regional Skandinavia. Oke, jadi dari dalam juga berubah ya? Ya. Faktor ketiga, tentu saja, peristiwa penting tahun 1066 yang tadi kita singgung sedikit. Pertempuran Hastings itu kan, yang William the Conqueror menang. Sebenarnya ada dua pertempuran super penting di tahun 1066 itu. Pertama, pertempuran Stamford Bridge. Di situ, Harold Godwinson, bangsawan Inggris yang ngaku sebagai raja setelah Edward the Confessor wafat, berhasil ngalahin invasi terakhir dari Raja Viking Norwegia, namanya Harald Hardrada. Si Hardrada ini tewas dalam pertempuran itu. Ini sering dianggap sebagai serangan Viking besar terakhir ke Inggris dari Skandinavia. Akhir dari serangan langsung ya? Tapi, cuma beberapa minggu kemudian, si Harold Godwinson ini malah dikalahkan dan terbunuh dalam pertempuran Hastings oleh William, Duke of Normandy yang notabene adalah keturunan Viking Rollo itu. William naik jadi Raja Inggris, terus dia ngapus sisa-sisa pengaruh Anglo-Saxon dan Skandinavia di pemerintahan, dan ngenalin sistem feodal ala Prancis. Banyak sejarawan menganggap tahun 1066 ini sebagai penutup definitif era Viking sebagai kekuatan penyerbu eksternal yang ditakuti Eropa. Jadi ditutup oleh keturunan Viking sendiri ya, gila. Terakhir, ada juga faktor lingkungan yang mungkin ikut berperan. Sekitar abad ke-14, terjadi periode pendinginan iklim global, sering disebut zaman es kecil. Ini bikin pelayaran di Atlantik Utara jadi jauh lebih sulit dan berbahaya, karena laut lebih sering membeku. Ini jelas nyusahin kontak dan perjalanan jarak jauh ke koloni kayak Greenland, atau bahkan sisa-sisa ingatan tentang Finland. Koloni Greenland akhirnya lenyap juga kan? Oke, jadi kesimpulannya nih, lenyapnya Viking itu bukan kayak kehancuran peradaban misterius atau apa gitu ya. Lebih tepat disebut sebagai sebuah transformasi besar. Mereka nggak hilang di telan bumi, tapi justru berbaur, berasimilasi, berevolusi menjadi bagian dari bangsa-bangsa Eropa modern yang kita kenal sekarang. Warisan mereka tetap hidup dalam bahasa, budaya, nama tempat, sistem politik, bahkan mungkin dalam DNA kita semua sampai hari ini. Persis. Mereka bertransformasi, bukan menghilang. Kalau dipikir-pikir lagi ya, mungkin akhir dari era Viking itu bukanlah sebuah kemunduran atau cerita sedih tentang bangsa yang hilang di telan zaman. Cobalah kita lihat dari sudut pandang yang beda banget. Bagaimana kalau ini justru kita lihat sebagai puncak evolusi mereka? Maksudnya gimana tuh? Bayangkan, Anda mulai dari sekelompok kecil penyerang dan penjelajah yang berasal dari ujung utara Eropa yang keras dan terpencil. Terus, mereka dan keturunan mereka berhasil menyebar kemana-mana. Menduduki tahta-tahta kerajaan penting di Eropa, ikut membentuk negara-negara besar yang kita kenal sekarang, kayak Inggris, Prancis, Rusia, dan bahkan jadi orang Eropa pertama yang menginjakkan kaki di benua baru, ratusan tahun sebelum yang lain berani bermimpi buat melakukannya. Wah, kalau dilihat dari sisi itu, Bukankah itu kejutan terbesarnya? Bahwa akhir era Viking yang sering kita dengar itu sebenarnya adalah awal dari warisan abadi mereka yang terus membentuk dunia kita, bahkan sampai detik ini. Mungkin mereka nggak pernah benar-benar pergi. Coba Anda renungkan itu deh.